Ya, meluasnya persebaran virus corona ini membuat hand sanitizer memang laku keras di pasaran. Sehingga membuat cairan antiseptik pembersih tangan ini menjadi langka, bahkan harganya gila-gilaan di pasaran. Nah, sekarang sudah hadir bersama kami dosen farmasi Universitas Indonesia, Bapak Sutrio, yang akan mengajarkan kita nih, mengajak membuat hand sanitizer di rumah yang tentunya dengan formulasi sesuai standar WHO. Kita akan simak bersama dalam One Minute Tips. Oke, Pak Sutrio, kalau standar WHO, ini apa yang sebetulnya dibutuhkan? Bahan-bahannya apa aja nih, Pak? Ya, kalau untuk standar WHO ini ada 3 bahan sebenarnya yang dibutuhkan ya. Jadi ada alkohol, Ya. ini alkohol 96%. 96%. Kemudian ada hidrogen peroksida atau H2O2 dengan konsentrasi 3%. 3%. Ya. Dan juga ada gliserol. Gliserol. Ya. Itu dengan konsentrasi 98% yang digunakan. Nah, tapi nanti yang digunakan ya sedikit. Oh, hanya sedikit aja. Ini sebetulnya kalau kita lihat kan kayak bahan-bahannya kimia ya. Memang tidak ada bahan-bahan yang kalau tersebar di media sosial sekarang tuh. Iya. Nah, ini mudah tapi dibeli-belinya, Pak. Ya, pada awalnya yang alkohol dengan yang gliserol itu mudah didapatkan di toko-toko kimia ya misalnya itu. Tapi yang H2O2 memang agak terbatas. Kenapa, Pak? Agak terbatas. Kak, memang harus hati-hati kita menggunakannya. Iya, karena H2O2 itu kan ini apa? Kalau kadarnya tinggi dia lebih toksik gitu. oh, ya udah deh. Kalau makanya gitu berarti jadi- harus hati-hati banget nih ya dalam mencampurnya. Oke. Apa yang langkah pertamanya nih, Pak? Langkah Sutrio? pertama harus kita lakukan apa, Pak, saat membuatnya, Pak? Ukurannya berapa gitu? Ya. Jadi langkah pertama dengan standar WHO ini kan kita bisa buat misalnya ini untuk 1 liter nanti ya. 1 Iya, liter. 1 1 liter. liter itu kita menggunakan alkohol yang kadar 96%. Ini? Ya. Sebanyak 833 mili. 833 mili. Oke, Ya. dicatat ya. 833 mili. Ini kita tuangsin aja ya, Pak ya. Iya, dituang. Uang semua 833 98%. Ini kayak 96%. 96%. Kalau alkoholnya nampaknya menjadi kuncinya ya, Pak ya. Ya, ini sebagai zat aktifnya, antiseptiknya. Jadi kalau misalnya mau bikin-bikin di rumah sendiri ya alkohol ini jangan sampai ketinggalan nih pemirsa nih. Ya. Ini 96, tapi nanti setelah masuk itu jadi Setelah dicampur semua jadi 80. 80%. Jadi aman ya buat Iya, aman. ini ya. kemudian ada apa lagi, ditambahkan H2O2 H2O2-nya ini berapa, Pak? sebanyak 41,7 mili. 41,7 mili ya. Itu harus tepat. 41. Ya enggak, 41 atau 42. Perbandingannya emang berapa sih Pak? Alkohol berapa, H2O2 berapa, gliserol berapa? Ini berarti Ya, semuanya ya bisa ya? dimasukkan. Perbandingannya berapa tuh Pak? Nah, kalau alkoholnya itu lebih dari 2/3 ya. Oh, Lebih oke. dari volume. Nah, ini diaduk ya. Ini diaduk. Oke. Oke. Nah, Ini kemudian diaduk ditambahkan pemirsa. dengan Gliserol. Gliserolnya Ya. berapa, Pak? Ini 14,5 mili. 14,5 mili. Aku catat tuh pemirsa tuh kalau mau Atau pakai 15 mili juga tidak apa-apa. Ini kalau H2O2 ini fungsinya buat apa, Pak? Dan gliserol ini H2O2 fungsinya ini buat untuk apa? pelembut, untuk supaya tangannya lebih lembut gitu ya. Karena Ini yang alkohol ini gliserol. Gliserol untuk pelembut. Iya. Kalau H2O2 ini H2O2 itu untuk sebagai antimikroba di dalam hand sanitizer ini. Oh. Jadi kan ada kemungkinan kandungan spora, bakteri dan sebagainya itu akan dibunuh oleh Iya dihilangkan lah ya, jangan dihilangkan, sampai kita buat sendiri. Nggak tahu ini dalamnya ada mikroba atau. Nah, ini kan kurang dari 1 Iya. liter, jadi ditambahkan Aquades. Ya, ini tadi kan yang gliserol ini kan cairan agak kental. Ya, jadi kita bilas dulu ya. Oh iya. Ini menggunakan air biasa tuh gimana nih Pak ya? Ini Air mineral menggunakan boleh? air suling ya. Oh, air suling. Air destilasi. Nah, kemudian nanti untuk di volumenya ditambahkan sampai 100 ml ini tadi kan air destilasi biasa. ya. Oh. Kalau di rumah mungkin bisa dengan menggunakan Kalau air biasa, mineral tapi harus gitu. dididihkan dulu. Dididihkan dulu. kemudian didinginkan. Didinginkan baru bisa Ya, dipakai. Itu untuk meminimalkan kontaminasi mikroba yang ada di dalam air tadi. Ini dituang. Ya, dituang sampai ini Sampai volume 1.000 mili ya. kita. Nah, ini sambil nunggu nih Pak, kan ada tuh Pak Nah, tersebar. stop dah. Dibuat dari lidah buaya, ekstrak daun sirih. Daun Nah kemangi. itu menurut Bapak gimana tuh? Bisa Ya. nggak? Betul nggak? Jadi untuk lidah buaya memang di dalam lidah buaya itu ada beberapa kandungan bahan yang punya fungsi sebagai antiseptik. Nah, tapi kalau kita hanya menggunakan lidah buaya saja,
tanpa alkohol, Ya. kan kita tidak tahu konsentrasi bahan antiseptik yang ada di lidah buaya itu cukup atau enggak untuk Oh, jadi Tapi- betul tapi cukup apa enggak? Iya. Nah, berarti yang benar harus gimana komposisinya? Tapi kalau dia digunakan sebagai tambahan untuk Pelembut. sebagai pelembut nanti di tangan itu tidak ada masalah itu. Oh, jadi intinya pokoknya alkohol ini harus dipakai Ya. ya Pak ya. Nah, kalau ada juga yang pakai pembersih atau pemutih pakaian tuh Pakaian. Pak kan beredar Ya. tuh. Untuk bersih-bersih Untuk ini, bersih-bersih. Pak, Nah, peralatan. sebenarnya efektif juga nggak itu? Nah, di dalam cairan pemutih pakaian itu memang ada H2O2 ya. Tapi di situ kan ada pemutih yang sangat sensitif, sangat keras terhadap kulit ya. Ya, ada, oke. jadi itu sebenarnya kalau terhadap kulit ya ini Ya panas kali Panas ya, ya, iya, menimbul iya. efek yang Dan kurang juga bagus. uapnya kadang-kadang suka bikin sesak juga Iya. ya Pak ya? Termasuk juga untuk membersihkan barang kayak remote katanya dibersihin pakai itu juga nggak boleh ya Pak, harus. ya kalau benda mati memang bisa gitu ya. Ini kalau digelut Kalau kan ke ini. tangan, Ya, oh. Jadi ini sudah siap ya Pak, sudah Ya, teraduk sudah. sempurna, kemudian kita tuang ke sini. Iya, Kita dituang. tuang ke tempat-tempat yang itu. Iya. Ini nuangnya. Nuangnya gimana nih Pak? Iya, ini tadi. Nah, kita tuang. Oke, sambil menuangkan ini ke wadah yang sudah disiapkan, nih kami hadirkan kembali kepada Anda apa saja sih bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Tuh, sampai terisi penuh. Ini kalau ditambahin pewangi juga boleh ya, Oh iya, kalau kayak kita punya essential oil gitu ya. Atau jeruk nipis gitu kali ya, diperes gitu. Boleh gak sih Pak? Boleh kan ya? Atau gimana? Ada Kalau peraturannya bahan juga? alam itu kan kadang ini stabilitasnya itu kecil gitu ya. Jadi kadang kalau disimpan lama bahan alam itu beberapa kan mudah. Oh, mudah jadinya rusak. Nah, kalau misalnya ini tanpa pewangi berapa lama nih? Bisa bertahan berapa lama nih Pak? Oh, ini kalau ini cukup, ini lama nih, bisa beberapa tahun bisa cukup. Karena ini kan hanya bahan kimia sama alkohol tadi. Oke, kalau gitu bisa dipakai dong Iya, Pak. Nih bisa kita lumayan coba deh. nih, kita dapet loh. Ini, Tuh. Bikin sendiri kan daripada kita beli. ya. Tuh, Nah, yang- kan? Kenapa Pak? Ini yang sering salah persepsi di masyarakat itu menggunakan alkohol 70 ya. Kalau alkohol 70 dibuat ke sini, alkoholnya nanti di bawah 70, jadi tidak efektif. Oh, jadi tidak efektif. Jadi dipastikan alkoholnya kalau sudah dicampur tuh 80% ya Iya. Pak kandungannya Iya, ya. 80% itu yang standar WHO. Dan ini aromanya juga enak loh ya ternyata ya. Iya, meskipun nggak Tanpa dicampur Nggak dicampur sama apa-apa, tapi bahan-bahan yang bikin wangi, tapi enak nih wangi kayak wangi jeruk kayak nipis wangi ya. jeruk nipis ya. Oke, Pak, terima kasih banyak Ya, sudah sama-sama. berbagi ilmu pada pagi Ya. hari ini Pak. Mudah-mudahan berguna bagi masyarakat. Yang jelas kita harus hati-hati menggunakan bahan kimia ini. Asal dengan bijak kita menggunakannya Ya, Pak, sesuai dengan ukuran. Iya, betul. Iya, bisa jadi pilihan untuk Anda ya di saat hand sanitizer sekarang lagi langka ataupun harganya mahal. Terima kasih sekali lagi Pak sudah bergabung bersama Sama-sama, kami di Good sama-sama. Morning. Ada lagi nih, selain rajin cuci tangan ataupun pakai hand sanitizer, praktik social distancing, Oke. ya kan? Nah, 1 meter ini juga harus menjadi hal yang patut diterapkan di seluruh masyarakat.